Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Waliullah Datu Suban, gurunya para wali yang berasal dari Tapin, Kalimantan Selatan. Datu Suban, ahli tasawuf, ajarkan kitab Barencong. Tempat makam bersejarah banyak tersebar di seluruh Kalimantan Selatan. Salah satu makam yang sering dikunjungi oleh masyarakat yaitu makam Datu Suban. Makam Datu Suban yang berada di Tandui, Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan masih terawat dan dijaga. Menurut manakib beliau, Datu Suban sering disebut juga Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli dengan ibunda bernama Maisyarah. Beliau semasa hidupnya mempunyai martabat tinggi dan mulia, peramah dan paling disegani yang patut diteladani oleh kita sebagai penerus dan pewaris yang hidup di abad modern ini. Datu Suban atau Datu Sumiran atau Datu Syaiban adalah penduduk asli kampung Tatakan. Beliau hidup bersama seorang istri, tinggal di Pantai Munggu Karikil, Rantau. Karena sangat miskinnya, setiap harinya beliau hanya makan ubi kayu. Namun kemiskinan bukanlah penghalang bagi beliau untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Datu Suban dikenal sebagai ulama ahli ilmu tasawuf, dan mengajarkan kepada murid-murid beliau. Selain ahli ilmu tasawuf, beliau juga ahli dalam bidang ilmu lain seperti ilmu taguh, kebal, ilmu kabariyat, ilmu berjalan di atas air, ilmu malih rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid dan ilmu firasat, serta masih banyak lainnya. Datu Suban juga memiliki 13 murid yang datang kepada beliau untuk menimba ilmu. Adapun nama-nama murid beliau yaitu Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argih, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsayana, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan, dan Datu Sanggul. Datu Suban juga dikenal sebagai seorang wali Allah yang memiliki karamah kasyaf. Beliau jugalah yang dimampukan Allah SWT membaca dan mengajarkan kitab Barencong. Kitab Barencong ini beliau dapat dari Datu Nuraya yang membawa kitab tersebut ketika saat itu datang kepada Datu Suban. Namun, pada saat itu juga Datu Nuraya pulang ke rahmatullah. Setelah itu, Datu Suban mempelajari kitab Barencong lembar demi lembar hingga selesai. Isi kandungan dari kitab Barencong terdapat banyak berbagai ilmu yang mencakup ilmu keduniaan dan ilmu untuk akhirat. Dikutip dari buku cerita Datu-Datu terkenal Kalimantan Selatan, bahwa karamah Datu Suban yaitu mengetahui datangnya waktu beliau pulang ke rahmatullah. Ketika dari mata beliau memancar dan keluar sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya, dan berpakaian hijau. Ini pertanda bahwa 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. Setelah itu 4 hari kemudian dari badan Datu Suban mengeluarkan cahaya amat terang berwarna putih, besarnya sama dengan tubuh beliau dan harumnya semerbak. Ini pertanda 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia yang fana. Dan menjelang mendekati waktu beliau pulang ke hadirat Allah SWT, beliau memanggil seluruh murid beliau dan berkata, "Murid-muridku yang kucintai, kalian jangan terkejut dengan panggilan yang mendadak ini, karena pertemuan kita hanya sampai di sini. Nanti pada waktu tengah malam, lewat sekitar pada jam 1 aku akan meninggalkan dunia fana ini. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah SWT telah berlaku." Kemudian beliau membacakan firman Allah SWT surah An-Nahl, ayat 61 yang artinya, "Apabila sudah tiba waktu yang ditentukan, maka tidak seorang pun yang dapat mengundurkannya dan juga tidak ada yang dapat mendahulukannya." Setelah itu Datu Suban mengajak murid-murid beliau yang berhadir pada saat itu untuk berzikir bersama untuk mengantar kepulangan beliau kembali pada Allah SWT.
Akhir berzikir dan selesai meninggalkan pesan-pesan kepada murid-murid Datu Suban pun sekejap memancarkan sinar cahaya, nur, terang benderang. Sampai ke atas ufuk yang tinggi, kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Murid-murid beliau yang menyaksikan kejadian itu, kemudian mengucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga amal ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.